yang dibawa turun oleh malaikat yang amin, yaitu Jibril. Tidak pernah Jibril muter-muter. Mana Jibril? Beri laporan ke Allah. Di mana? Itulah tidak jelas di mana. Nah, kalau alamat palsu kan tidak jelas ya. Yang asli itu alamat yang tidak jelas. Subhanallah. Makanya terlalu menurunkan akal seperti tidak berakal. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Masa Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kemudian wal Qur'anul ladzi wa kalamullah wahyuhu wallazi yanzil bihi Jibril. Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itulah yang dibawa turun oleh Jibril alaihissalam. Yang turun dibawa oleh Jibril alaihissalam dan wahyunya yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui bahasa Arab itu. Basyiran wa nadhiran, menjadi pembawa berita gembira dan peringatan, kama qala azza min qail, sebagaimana yang dikatakan Allah yang berfirman langsung dan Allah yang mulia, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh malaikat yang amin, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi turun dari mana? Ya dari atas. Ini yang klub, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fakta, bahwa turun dari atas. Lepas itu Jibril naik melapor kemana lagi? Naik lagi ke atas. Tidak pernah Jibril muter-muter. Mana Jibril? Beri laporan ke Allah. Di mana? Itulah tidak jelas di mana. Tidak ada. Jibril turun, naik. Turun menyampaikan amanah, naik menyampaikan laporan. Makanya jelas. Kalau alamat palsu kan tidak jelas ya. Makanya kaum muslimin subhanallah. Tapi begitu teganya kah sebagian orang mengatakan yang ada dalam Quran itu alamat palsu, yang ada dalam hadis itu alamat palsu, yang asli itu alamat yang tidak jelas. Subhanallah. Yang jelas dianggap palsu, yang tak jelas dianggap asli. Kok bisa begitu ya kaum muslimin dan muslimat? Begitulah kalau pikiran diperturutkan, orang yang terlalu mengikuti akal seperti orang kehilangan akal. Makanya terlalu menurunkan akal seperti tidak berakal. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Masa Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ijma' sahabat menyebutkan, dan tabi'in seperti itu, al-a'immal mu'tabarin seperti itu. Tiba-tiba kita dengan enteng mengatakan Allah istiwa di arsy itu alamat palsu. Lalu yang asli yang mana? Asli pikiran kami, taib, hadis-hadis Nabi mau dikemanakan? Yang ayat-ayat Al-Quran mau dikemanakan? Turun ya dari atas. Ada turun dari yang lain. Cari, nah, kita kasih tugas beliau. Berapa bahasa di dunia? Untuk orang mana? Maaf. Ini bukan rasis tidak. Sukunya apa? Kuansing, Melayu. Hah? Taib, kalau bahasa Kuansing turun apa? Turun, sama juga, sama masih turunannya. Taib, kalau bahasa ada yang Jawa enggak? Abang Jawa ya, Pak? Jawa. Orang Minang. Minang. Bahasa Minang apa? Turun sama masih. Taib. Ada yang bahasa halak kita. Halak kita ya. Bukan. Piaman ya. Ini orang Piaman, orang Piaman. Nah, apa bahasa Piaman ini? Turun juga, turun. Baik. Semua yang namanya turun dalam bahasa apapun, coba yang punya bahasa lain enggak? Syekh, antum? Turun juga, enggak yang lain lah yang bahasanya terjun. Terjun enggak sama dengan turun, Pak. Kalau terjun tetap tangga tanpa langsung terjun, tapi kalau turun itu melewati. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam bahasa manapun yang namanya baik
get down bahasa Inggris, atau yanzil bahasa Arab, atau turun bahasa kita, bahasa Swansing tadi. Nah, atau apa lagi? Bahasa manapun pasti dari atas. Lalu antum bilang nanti kemana-mana dan sebagainya, bingung kita jadinya. Lalu dikatakan alamat yang tak jelas asli, alamat yang jelas palsu. Ini pemalsuan namanya, ini namanya pemalsuan. Lalu tidak tahu. Padahal Allah SWT dalam banyak ayat yang menyebutkan ta'ruju ilaihil malaika, malaikat naik dalam bahasa yang berbeda-beda, tapi maknanya tetap turun naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Ya tak? Kalau naik ke mana? Ya ke atas. Para malaikat turun. Nah, habis itu naik, turun, naik, turun ke bawah, naik ke atas. Maka sesuailah dengan fitrah, sesuai dengan fakta. Makanya aneh bin ajaib ketika kita mengingkari fitrah ini. Allah musta'an. Bahkan yang mengingkari dengan lisannya, gerak tubuhnya selalu mengarah ke atas. Kan begitu? Ustaz, gimana saya bisa bersabar dengan misalnya istri saya tidak boleh saya menikah lagi gitu. Misalnya ini kan banyaknya curhat gitu loh, banyak loh. Lalu dijawab oleh Ustaz, Bapak sabarlah Pak, itu sudah takdir yang nunjuknya ke atas, yang di atas. Oh berarti Allah di atas. Salah tadi. Iya kan? Tanpa bisa kalau dengan tanpa secara fitrah. Allah katanya, nunjuknya kemana? Tidak ada muter-muter beginilah. Jadi kaum muslimin, ini fitrah. Fitrah. Makanya dulu Imam Az-Zamakhsyari Al-Fakhr Razi rahimahullah wa ghafara lahu, dulu ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan itu di Khurasan sekarang, di Iran sekarang, bukan Hamdan, Al-Hamadan, ditanya, ya Imam, Syekh sudah membahaskan, beliau termasuk ahli kalam kan, bahkan cenderung pendapat Mu'tazilah. Dia katakan, Imam, dengan berbagai alasan Tuhan menyebutkan Allah tak mungkin di atas, karena itu akan mengambil tempat dan sebagainya ya, dengan alasan-alasan yang banyak itu. Saya nak bertanya Imam, kenapa setiap saya berdoa, tidak saya bisa kendalikan hati saya itu selalu naiknya ke atas. Saya kan berdoa ke Allah, tapi perasaan itu naik memohonnya kemana? Ke atas. Nah, bagaimana saya menghilangkan itu? Karena fitrah saya, tanpa saya setel, tanpa saya setting, bahwasanya ketika berdoa hati saya itu naik ke atas. Nah, orang sekelas beliau, Imam Al-Fakhr Razi rahimahullah wa faralahu, bingung menjawabnya. Hayyaranil hamadani. Betul juga, sebab beliau mengalami itu juga. Setiap berdoa hatinya naik ke atas. Ketika menyebut Allah, nunjuk ke atas, atau menengadah ke atas. Coba tuan-tuan ketika capek bekerja, ya Allah, lalu kemana wajahnya? Pasti ya Allah. Gitu? Tidak ada yang wajahnya ya Allah. Tidak ada. Atau jangan-jangan bingung, pasti mereka atas. Bahkan sambil menelentang ya Allah. Atau matanya tidak berkedip tuh, melihat ke atas. Perhatikanlah hamba-Mu ya Allah. Gitu ya. Udah lama saya begini-begini. Betul kan? Ke atas juga. Ini fitrah yang Allah ciptakan. Dan Islam itu disebut dengan dinul fitrah. Dinul fitrah. Ma'asyiral kiram. Kemana-mana bahasan kita. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kembali ke sini, bahwa Al-Quran itu dibawa turun karena tanzil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bawa siapa? Al-Amin. Yang amin, yang amanah, Jibril. Yang memberi dia gelar Al-Amin, yang di atas juga, karena dia masyarakat kelas masyarakat atas, masyarakat langit.
Makanya gelarnya didapat dari langit. Kalau Rasulullah SAW digelar Al-Amin oleh masyarakat bumi, karena gelar ini bukan honoris causa. Tahu honoris causa? Hah? Dianggap berjasa dikasih gelar doktor, enggak payah-payah dosen. Ya. Bikin seolah-olah kita berjasa nanti dapat gelar honoris causa. Ya. Ustaz, kalau sempat saya jadi presiden, mungkin saya jadikan Dr. HC, Buya. Nah, jadi HC, honoris causa, hadiah. Ya, orang-orang yang dianggap berjasa. Ya, tentu saja sesuai dengan yang menganggap. Ya, sesuai yang menganggap. Sesuai dengan yang menganggap, akhirnya diberi gelar. Enggak, ini bukan honoris causa, tapi prestasi yang sesungguhnya. Makanya gelar Nabi Al-Amin langsung dari masyarakat Makkah, tempat beliau hidup. Karena mereka melihat langsung sepak terjangnya. Makanya tidak Allah turunkan cap dari atas. Nih Muhammad, saya gelar kamu Al-Amin supaya orang percaya. Tidak. Ini lahir dari masyarakat Mekah langsung bahwa Nabi itu disebut dengan Al-Amin. Sedangkan Jibril masyarakat atas diberi gelar Al-Amin oleh yang di atas, Allah tabaraka wa ta'ala. Masyarakat ma'asyarul kiram dirahmati Allah.